Halo teman-teman pembelajar di akuntansi manajerial. Kita akan melanjutkan materi pada minggu ini, yaitu tentang cost volume profit analysis yang menjadi bagian dari managerial planning tools di dalam akuntansi manajerial. Kita akan mulai dengan konsep mengapa yang dinamakan analisis cost volume profit ini disebut sebagai alat untuk perencanaan dalam hal manajerial. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang break-even point, baik dalam bentuk unit maupun dalam bentuk mata uang atau dolar ataupun rupiah. Nah, di sini kita akan berkenaan dengan konsep CVP analysis sendiri, yaitu dia digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencapai target atau juga benchmark tertentu. Dalam hal ini yang digunakan sebagai benchmark terutama adalah untuk perusahaan yang baru saja masuk ke dalam industri alias masih baru adalah break-even point. Ketika Anda belajar di matematika, ekonomika, dan bisnis, atau mungkin di pengantar ekonomi mikro, Anda mungkin sudah belajar tentang break-even point ini sendiri. Jika Anda masih mengingat, konsepnya adalah ketika pendapatan dan beban itu besarnya sama, sehingga pada titik tersebut tidak terjadi untung dan tidak terjadi rugi. Artinya, berapa yang dikeluarkan sama dengan pemasukannya. Kalau dikurangkan antara pendapatan dengan beban, maka nanti hasilnya akan 0. Nah, dalam hal ini, perusahaan berusaha agar pada tahap pertama mereka bisa mengembangkan bisnis untuk bisa tahu dulu di titik mana mereka akan bisa menghasilkan break-even point. Titik yang dimaksud adalah berapa banyaknya produk yang harus mereka jual, dan juga berapa nilai dari penjualan yang mereka harus peroleh dalam satu periode. Kalau titik impas ini sudah bisa diperoleh, maka nanti akan bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menghitung komponen-komponen biaya yang masuk dalam biaya produksi. Oke, kita akan lanjut. Sehingga break-even point dan juga break-even period itu adalah hal penting bagi perusahaan, terutama di tahap awal. Mereka sejak awal dengan analisis break-even point ini akan menjadi tahu berapa minimum produk yang mereka harus produksi dan harus mereka berhasil jual agar perusahaan tidak menderita rugi. Sehingga paling tidak mereka bisa balik modal. Akan lebih baik lagi ketika hasil break-even point ini sudah mereka dapatkan, kemudian mereka bisa menentukan target penjualan yang tentunya lebih tinggi dari break-even point agar mereka bisa mencapai laba atas produksi maupun atas penjualan produk yang mereka hasilkan. Baik, selanjutnya agar kita bisa mengetahui yang namanya break-even point ini, kita menggunakan analisis yang tadi dinamakan sejak awal sesuai nama bab, yaitu cost volume profit analysis. Jadi fungsinya untuk apa? Ketika cost volume profit analysis ini bisa diketahui atau dilakukan, hasilnya akan membantu untuk mengorganisasikan berapa besaran untuk komponen biaya produksi yang sifatnya adalah fix dan berapa biaya yang akan digunakan produksi maupun non-produksi yang sifatnya variabel. Nanti tentunya kita akan lebih berfokus pertama adalah pada biaya produksi, baru kemudian pada biaya lainnya yang non-produksi, karena itu pun juga menentukan berapa nilai profit yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Alat bantu untuk CVP analysis ini adalah menggunakan contribution margin income statement. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu laporan laba rugi margin kontribusi. Sehingga mungkin di benak Anda akan ada pertanyaan,
Apa yang dimaksud dengan margin kontribusi atau contribution margin? Kita akan melihat setelah berikut ini. Pada dasarnya, laporan laba rugi yang membentuk margin kontribusi itu dia berusaha untuk memisahkan antara komponen biaya yang sifatnya tetap dengan komponen biaya yang sifatnya variabel. Sehingga nanti pertama kali yang menjadi pengurang dalam laporan laba ruginya, yang menjadi pengurang dari sales atau penjualan adalah biaya variabel terlebih dahulu. Dari hasil pengurangan itu akan diperoleh yang namanya contribution margin. Kita akan lihat kurang lebih seperti ini ilustrasi dari cara perhitungan untuk contribution margin income statement. Kenapa disebut dengan contribution margin income statement? Tentunya karena di dalamnya ada perhitungan tentang total contribution margin yang notabene kalau kita lihat atau mencari nilai ini di dalam laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, kita tidak akan pernah menemukan. Kita hanya bisa menemukan ini di dalam laporan internal perusahaan. Jadi memang dibuat dan dipakainya hanya untuk kepentingan internal. Karena tadi fungsinya adalah biar tahu berapa besaran dari nilai unit maupun nilai rupiah ataupun dolar untuk break even-nya. Kemudian nanti bisa dikembangkan lagi berapa agar target penjualan ini bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. Kalau kita cermati, di line pertama ini akan sama dengan ketika kita membuat laporan laba rugi pada umumnya, yaitu dimulai dengan sales. Sales adalah total penjualan, yang artinya untuk menghitung sales sendiri ada komponen yang dinamakan price atau harga per unit dikalikan dengan berapa total unit yang terjual. Sehingga rumus ini menjadi penting bagi kita ketika informasi yang kita ketahui tentang harga suatu produk adalah bersifat per unit. Dan kita juga perlu tahu berapa total unit yang terjual dan kita kalikan dengan harga per unit tersebut untuk memperoleh sales. Sementara itu, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, line pertama yang bersifat mengurangi sales atau penjualan adalah total variable cost. Total variable cost, seperti yang kita tahu, berarti itu adalah kumpulan jumlah dari biaya-biaya yang sifatnya variabel. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di minggu kedua, bahwa variable cost itu sifatnya akan semakin besar mengikuti nilai atau jumlah dari produk yang semakin banyak juga. Tapi semakin sedikit ketika produk yang dihasilkan juga sedikit. Nah, apa saja yang bisa masuk ke dalam total variable cost? Yang pertama adalah direct materials. Tentu saja, biaya bahan baku sifatnya variabel. Selain itu, di dalam biaya produksi, masih ada juga yang bersifat variabel, yaitu direct labor. Untuk drivernya sendiri bergantung pada jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerjanya. Selanjutnya, yang ketiga di dalam biaya produksi juga ada lagi yang namanya variable overhead atau biaya overhead yang sifatnya variabel. Contohnya adalah KWH listrik. Yang semakin banyak penggunaan KWH-nya, maka juga akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Kemudian, selain biaya produksi, di dalam biaya non-produksi pun juga ada yang sifatnya variabel. Kita kemarin sudah sempat bahas juga. Contohnya adalah di dalam selling and administrative cost yang sifatnya variabel. Misal untuk
upah dari marketernya di bidang penjualan itu sifatnya adalah mengikuti banyak target yang mereka peroleh, maka ini pun juga masuk ke dalam variable selling and administrative cost. Sehingga total variable cost di sini tidak hanya yang dari biaya produksi, tapi juga dari biaya non-produksi. Nah, kalau kita lihat di line ketiga, ini merupakan hasil dari pengurangan untuk sales dengan total variable cost. Inilah yang disebut dengan total contribution margin. Berapa margin yang dikontribusikan secara total? Apakah ini sudah menggambarkan laba bersih? Belum, saudara ya. Karena di sini biaya-biaya yang perlu dikurangkan atas berapa margin tersebut belum dikurangkan. Sehingga tahap berikutnya kita bisa melihat bagian bawahnya yaitu total fixed cost atau biaya tetap total. Yang termasuk dalam total fixed cost sendiri dari yang biaya produksi yaitu fixed overhead. Tentunya dari yang direct materials dan direct labor tidak ada yang sifatnya biaya tetap. Hanya yang overhead saja yang ada biaya sifatnya fix. Sementara itu, di biaya non-produksi juga akan ada fixed cost yang misalnya berasal dari selling dan administrative cost terkait dengan sewa untuk gedung yang digunakan untuk operasi. Nah, dari hasil pengurangan total contribution margin dengan total fixed cost, baru kita akan memperoleh berapa operating income-nya. Oke, dan operating income ini besarannya akan sama dengan berapa yang menjadi target sejak awal. Atau kalau misalnya perhitungan ini adalah sesuai realisasi pada suatu periode, maka nanti akan bisa sama besaran operating income ini dengan yang tersedia di laporan keuangan yang dipublikasikan. Oke, nah, tetapi teman-teman, yang perlu kita ketahui, yang namanya CVP analysis yang seperti ini tidak hanya dilakukan di akhir periode ketika sudah sesuai realisasi, ketika data realisasinya sudah ada, tapi sejak perencanaan ini sudah bisa dihitung. Agar apa? Agar tadi tahu break even-nya ini di titik unit terjualnya berapa, dan untuk nilai penjualannya berapa. Dengan tahu tadi berapa minimum yang harus dijual agar tidak rugi, maka nanti akan bisa diketahui perusahaan dan direncanakan kira-kira berapa target penjualan pada satu periode agar tidak rugi dan bisa mendapatkan laba yang tentunya diharapkan maksimum. Semoga ini bisa dipahami, sehingga contribution margin merupakan selisih antara berapa nilai penjualan dengan berapa beban atau biaya yang sifatnya variabel. Oke, kalau kita interpretasikan secara lebih detail, maka contribution margin itu adalah jumlah dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah seluruh beban-beban yang sifatnya variabel itu tercover. Sehingga nanti nilai dari contribution margin ini bisa digunakan untuk mengkontribusikan berapa nilai yang bisa digunakan untuk fixed expense atau beban-beban yang sifatnya fix, dan juga berapa yang akan direncanakan sebagai besaran income atau dalam arti laba. Oke, sehingga misalkan di dalam contoh ini kita memberikan nilai, misalnya sales, ini price-nya adalah per unit ya, price per unit misalnya adalah 10.000, kemudian untuk total unit yang terjual misalnya adalah 200 unit,
Kita bisa menghitung berapa salesnya dengan mengalihkan keduanya, dan di sini kita bisa ketahui nilainya adalah 2 juta. Katakanlah untuk total variable cost ini diketahui dari biaya variable cost per unit, misalnya adalah 3.000. Kemudian untuk total unitnya yang kita pakai adalah sesuai berapa yang terjual, yaitu 200. Maka di sini kita bisa peroleh informasi bahwa total variable cost-nya adalah 600.000. Sehingga ketika kita ingin mencari contribution margin, maka kita tinggal kurangkan dan bisa mengetahui bahwa nilai untuk contribution margin-nya adalah 1.400.000. Nah, dari sini kita bisa tahu, agar kita mendapatkan laba, agar di sini positif ya nilainya, maka kita tentunya berharap bahwa yang namanya total fixed cost ini tidak akan lebih dari Rp1.400.000. Dengan kata lain, untuk memperoleh laba, maka nilai dari total fixed cost harus bisa kurang dari 1.400.000. Katakanlah di sini kita berusaha untuk membuat standar bahwa ini hanya 900.000 misalkan. Agar labanya masih ada 500.000. Maka apa yang kita bisa petik dari contoh ini? Yaitu bahwa dengan kita mengetahui contribution margin yang merupakan selisih dari sales dikurangi variable cost, maka kita akan tahu bagaimana kita merencanakan nilai dari fixed cost-nya agar kita tetap dapat laba. Tentunya sebagai perusahaan profit, itulah yang menjadi target utamanya, yaitu bagaimana agar bisa memperoleh profit atau laba. Oke, semoga bisa dipahami. Maka dari itu, sejak awal kita telah mengetahui bahwa cost volume profit analysis ini merupakan salah satu alat manajerial yang penting, terutama untuk tahap perencanaan. Karena mulai awal sudah bisa mengira-ngira, oh kalau misalnya penjualannya segini, dengan harganya segini, kita bisa tahu nih, contribution margin setelah dikurangkan dengan variable cost-nya, yang kita pun juga bisa estimasi. Kemudian kalau contribution margin-nya sudah diketahui, kita bisa tahu, biar dapat laba, fixed cost-nya ini jangan sampai lebih dari berapa. Oke, semoga bisa dipahami. Dan selanjutnya, cara untuk perhitungan break-even point units, ini ada cara seperti ini ya, yang sudah tertera, yaitu kita menggunakan sistem matching. Matching dalam arti menandingkan antara nilai operating income dengan sales dikurangi total variable expense, dikurangi dengan total fixed expense. Ini untuk formula yang kedua hanyalah versi rinci dari yang versi pertama di sini ya. Hanya memecah untuk cara perhitungan sales bagaimana, variable cost-nya bagaimana yang total, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Nah, ketika ingin mencari break-even points, maka kita di sini mengasumsikan bahwa nilai dari operating income itu harus 0. Kenapa harus 0? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa yang namanya break-even point itu adalah titik di mana yang namanya penjualan itu akan sama dengan nilai dari beban-beban yang menguranginya, sehingga saldo akhirnya adalah 0. Jadi nanti kalau Anda ada proses untuk diminta menghitung break-even point, baik itu dalam bentuk unit maupun dollars atau rupiah, maka Anda harus mengasumsikan operating income-nya 0 di dalam persamaan itu. Sementara untuk nilai sales dan yang lainnya nanti bergantung pada berapa informasi yang diberikan kepada Anda
sehingga kemudian pada akhirnya Anda akan memperoleh nilai dari berapa minimum untuk unit yang harus terjual agar tidak untung dan tidak rugi atau menjadi titik aman bagi perusahaan. Kita akan praktekkan nanti. Kemudian ada cara lain juga untuk menghitung break even in units. Sebenarnya bukan cara lain yang 100%, tapi merupakan kelanjutan dari yang tadi sebelumnya kita sudah lihat dalam bentuk persamaan, yaitu cara menghitungnya adalah berapa total fixed cost. Total ya, saudara ya, bukan fixed cost per unit ya. Di sini kita tidak begitu mengenal fixed cost per unit karena memang yang diperlukan adalah totalnya. Total fixed cost dibagi dengan berapa price, yang namanya price itu berarti adalah harga per unit ya saudara. Bukan sales ya, tapi harga per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Oke. Berikutnya, kalau kita mau mencari tahu berapa break-even point in sales dollars, ini lebih mudah adalah ketika kita sudah tahu berapa untuk unit yang terjual menurut hasil perhitungan break-even units. Jadi kalau break-even units-nya sudah diketahui, misalnya adalah 100 barang atau 100 unit, maka kita tinggal kalikan dengan harga jual sesuai yang dihitung sejak awal atau yang kita gunakan sebagai price sebelumnya. Jadi itulah nanti hasil perkaliannya sudah menjadi sales revenue yang berada di titik break even. Sementara itu, kita juga akan mengenal yang namanya variable cost ratio dan contribution margin ratio. Cara hitungnya insya Allah gampang. Yang penting kita tahu berapa nilai untuk sales, atau kalau dalam unit berarti price, dan berapa untuk variable cost per unit atau total variable cost-nya. Cara menghitungnya untuk variable cost ratio adalah berapa variable cost per unit dibagi dengan price-nya. Jadi kalau misal variable cost tadi sudah ada di soal, diketahui $6, berarti tinggal dibagi dengan price-nya yang tersedia di soal, contohnya $10. Berarti dalam hal ini adalah 60% yang menjadi variable cost ratio. Sementara itu, contribution margin, logikanya juga sama. Kalau kita sudah tahu untuk price ini adalah $10, sementara variable cost adalah 6, maka kan kita tahu bahwa contribution margin ini adalah 4. Maka yang tadi di dalam pembilang ini adalah variable cost, kita ganti dengan contribution margin, tapi penyebutnya masih tetap sama price. Sehingga hasilnya adalah 4/10 sama dengan 40% untuk contribution margin ratio. Semoga jelas saudara-saudara, dan selanjutnya saya akan meminta Anda untuk dapat latihan soal seperti yang tertera di dalam layar ini. Soal ini tidak tersedia di PPT yang ada di dalam e-learning Madep Kulon, sehingga Anda silakan bisa melihat dari layar ini atau dari video ini. Oke, dan selain itu, nanti Anda akan ada latihan-latihan lagi yang akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Dan selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap semangat. Kita akhiri dulu untuk hari ini.